Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama saya, teman-teman. Oke, nah ini teman-teman, di sini saya mau membahas ini, teman-teman. Yang ini membahas terkait, aduh, di sini aja lah ya. Nah, kita sekarang membahas terkait hal apa sih yang harus kalian perhatikan ketika kalian itu mau membeli rumah atau membeli tanah. Pasti banyak nih yang harus kalian pikirkan, karena kebanyakan walaupun orang itu udah memikirkan seperti itu, tapi masih ada kasus orang tersebut dibohongi sama penjual, orang tersebut dibohongi oleh orang karena hanya mudah percaya, teman-teman. Nah, tapi itu kan nggak boleh ya, jangan sampai kita seperti itu, karena ribet, itu jadi suatu permasalahan yang nantinya akan membuat kita bingung di kemudian hari ya, teman-teman. Nah, banyak faktor yang harus kita perhatikan, tetapi dalam dalam perjalanannya saya udah mengklasifikasikan ada mungkin empat faktor lah, empat hal yang harus kalian perhatikan dalam membeli rumah atau membeli tanah. Yang pertama yaitu legalitasnya, terus yang kedua yaitu lingkungannya bagaimana, terus yang ketiga yaitu aksesnya, terus yang keempat itu biasalah listrik atau air penunjang ya, itu harus kalian perhatikan, harus kalian pikirkan di awal kalian itu mau mencari atau membeli tanah. Nah, untuk yang pertama yaitu apa tadi ya, legalitas. Nah, sebelum kalian membeli tanah itu kan otomatis kalian itu harus memperhatikan legalitasnya. Kalian harus tanya kepada orang tersebut, pembeli, itu legalitasnya apa, apakah SHM, SHGB, terus nanti kalau SHGB itu kenaikan tingkatnya bagaimana. Nah, terus kalau waris itu prosesnya sampai apa. Nah, itu harus kalian perhatikan, karena posisinya itu kadang susah, teman-teman. Ketika kalian mendapati proses sertifikat legalitas yang susah, itu bakalan nggak bisa kalian proses hingga menjadi sertifikat atas nama kalian, ya kan? Terus yang keduanya yaitu tadi itu lingkungan. Nah, lingkungan itu menurut saya itu juga harus diperhatikan. Kenapa kok lingkungan itu harus diperhatikan? Karena ketika kalian mencari lingkungan, mencari rumah yang tidak sesuai dengan lingkungan kalian, itu akan menambah permasalahannya, teman-teman. Karena kebanyakan orang itu seringkali mencari rumah itu karena aksesnya itu mudah, dekat dengan pusat kota lah, dekat dengan pusat publik lah. Nah, tapi ketika kalian mendapati lingkungannya itu tidak mendukung, pasti kalian mau jual rumah itu atau enggak aset itu otomatis pasti terjadi, ya kan? Nah, maka sebab itu, teman-teman, pahami lingkungan sekitar situ itu bagaimana. Nah, terus untuk yang ketiganya yaitu akses. Otomatis lah, akses kalian udah bisa lihat, aksesnya bisa mobil, aksesnya bisa sepeda motor, apa cuma jalan setapak kecil. Nah, itu kalian harus perhatikan sampai di situ. Nah, terus ya, teman-teman ya, setelah kita pikir-pikir, ketika kalian tidak memperhatikan akses, jangan sampai ini nanti di kemudian hari ketika kalian mau membangun rumah, ternyata akses yang tadinya wah ini bisa mobil lewat, tapi ternyata sama warganya nggak boleh truk besar lewat, truk bermuatan lewat. Itu jangan sampai hal itu terjadi, teman-teman. Nah, karena saya juga pernah kenapa, pernah membangun di pekarangan atau enggak tanah yang aksesnya itu nggak boleh dilewati muatan berat, teman-teman. Kan susah, itu nambah bingung lagi, teman-teman. Ketika kita mau bawa muatan truk, katakanlah satu rit pasir itu bisa 9 kubik 8 kubik ya, tapi kita harus ganti menjadi muatan kol biasa, itu paling cuma berapa, paling cuma sekitar 2 kubik atau 3 kubik. Itu kan udah berulang kali kita kehilangan waktu, tenaga, dan yang terpenting uang, teman-teman. Nah, itu harus kalian perhatikan
sekalipun itu hanya bisa dilakukan akses motor, kalian juga enak nanti ketika nitip apa material di tetangga terus bawanya ke dalam yang jalan setapak itu harus enak juga, kalian harus perhatikan sampai ke situ. Nah, terus yang keempatnya itu akses air dan listrik, itu secara otomatis ya kalian ketika posisinya mencari tanah atau rumah otomatis kan melihat seperti itu ya, aksesnya gimana itu pasti dilihat. Nah itu harus diperhatikan teman-teman. Oke, maka sebab itu teman-teman, dari keempat hal ini kalian harus cerna baik-baik, kalian harus olah baik-baik, jangan sampai kalian teledor ketika kalian akan mencari tanah atau mencari rumah. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami ini, dukung saya terus agar jadi bupati, bukan, agar konten saya berkembang ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.